Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa HSI Interaktif dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Di hari-hari ini kita sering mendengar tentang mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sebagaimana kita tahu, kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah dan beliau adalah sebaik-baik manusia. Dan dengan sebab beliau sallallahu alaihi wasallam kita mengenal Islam. Islam yang merupakan agama satu-satunya yang hak, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama apapun selain agama ini. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya kecintaan kita kepada Nabi SAW harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada selain beliau di antara manusia. Mencintai beliau lebih dari kecintaan kita kepada orang tua kita, lebih dari kecintaan kita kepada anak-anak kita dan seluruh manusia. Bentuknya adalah dengan mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Kalau memang kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti beliau di dalam akidah beliau, asma dan juga sifat, tentang keimanan, tentang tauhid, dan perkara-perkara akidah yang lain kita ikuti Nabi SAW bagaimana beliau berakidah. Di dalam masalah ibadah juga demikian. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Lita'khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian. Ikuti Nabi SAW di dalam ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membuat sendiri tata cara ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, termasuk di antara ungkapan yang benar tentang kecintaan kita kepada Nabi SAW adalah mendahulukan sunnah beliau di atas ucapan siapapun. Kalau sampai bertentangan antara sunnah Nabi SAW dengan ucapan manusia, kalau memang kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kita kepada beliau lebih dari kecintaan kita kepada manusia yang lain, maka kita akan mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan manusia. Meskipun manusia tersebut adalah orang tua kita sendiri. Meskipun dia adalah guru kita sendiri. Meskipun itu adalah Imam Syafi'i, Imam Malik.
Kalau memang ucapannya, karena yang namanya manusia bisa salah bisa benar, meskipun itu adalah seorang imam. Kalau memang ucapannya bertentangan dengan dalil, maka ucapan Nabi SAW yang namanya dalil harus kita dahulukan daripada ucapan manusia. Al-Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Masing-masing bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak ucapannya kecuali yang memiliki kuburan ini. Dan saat itu Al-Imam Malik berada di Masjid Nabawi menunjuk ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam itulah yang harus senantiasa diambil. Adapun manusia yang lain maka mungkin diambil, mungkin ditolak. Meskipun dia setingkat Al-Imam Malik, setingkat Al-Imam Syafi'i, bahkan setingkat Abu Bakar sekalipun, kalau sampai ada ucapan yang bertentangan dengan dalil, maka dalil itulah yang kita dahulukan. Di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW adalah dengan memperbanyak membaca salawat atas beliau SAW. Dan disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bersalawat untuk Nabi SAW sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Di dalam salawat itu ada doa. Kita mendoakan kebaikan untuk Nabi SAW. Karena begitu besarnya jasa beliau SAW sehingga kita mengenal hak dan mengikutinya, mengenal kebatilan sehingga kita pun meninggalkannya. Tidak ada di sana kebaikan kecuali melewati jalan Nabi SAW. Tentunya seseorang ketika dia menyadari kebaikan besar tersebut, dia ingin membalas, dia ingin mendoakan, sehingga dia pun memperbanyak mengucapkan salawat atas Nabi SAW. Ini sebagai bentuk ungkapan kecintaan. Nah, ini tentunya perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan sebagai seorang muslim, pengikut Nabi SAW. Kita berusaha untuk mengungkapkan kecintaan kita dengan cara yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita salah mengungkapkan kecintaan justru dengan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Seandainya Nabi SAW masih hidup, bisa beliau akan mengingkari perbuatan yang menurut sebagian orang itu adalah tanda kecintaan, padahal itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.